dalam rangka pengimplementasian penguatan pendidikan karakter generasi bangsa berbasis sejarah. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2018 menyelenggarakan kegiatan lawatan sejarah nasional dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sabang ini mengusung tema peran guru dan siswa dalam penguatan pendidikan karakter berbasis sejarah. Kegiatan ini dilangsungkan pada tanggal 27 April hingga 1 Mei 2018. Acara ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari seluruh Indonesia, meliputi para guru sejarah dari SMA atau SMK sederajat dan guru SMP mata pelajaran IPS, serta para siswa. Untuk rangkaian kegiatan internalisasi nilai-nilai kebangsaan, di hari pertama dimulai dengan proses registrasi para peserta di Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh. Setelah semua peserta melakukan registrasi dan beristirahat sejenak, di malam harinya mereka langsung berangkat menuju Anjong Monmata, kantor Gubernuran Provinsi Aceh, untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan lawatan sejarah nasional dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Pembukaan secara resmi kegiatan ini diadakan di Anjong Monmata, kantor Gubernuran Provinsi Aceh. Dalam pembukaan ini hadir Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Fari, Direktur Sejarah Ibu Triana Wulandari, dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh mewakili Gubernur Aceh Bapak Dermawan MM. Dalam laporan dan sambutannya, Direktur Sejarah Ibu Triana Wulandari menyampaikan alasan kenapa dipilihnya Aceh sebagai tuan rumah kegiatan Lasenas dan Inti Bangsa, yaitu karena di Aceh lah banyak lahir para pahlawan dan mengabdikan diri mereka dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pengajaran sejarah dengan memanfaatkan kekayaan sejarah lokal dan wilayah yang membentuk sejarah nasional. 2 Mei dengan kunjungan secara berkelompok ke objek-objek sejarah yang dipandu oleh sejarawan dari Banda Aceh, juga dari Jakarta. Hasil kunjungan juga ke Sabang, Hasil kunjungan kemudian didiskusikan dan dirumuskan menjadi sebuah materi bahan ajar beserta instrumennya, dan pelaksanaan kegiatan ini akan diikuti oleh tadi sudah saya sebutkan 250 orang peserta. Dalam kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda beserta jajarannya, khususnya saya sebut Bapak Kadis Pendidikan, kepada UPT Kebudayaan BPNB Aceh Ibu Irini yang selama survei, selama persiapan selalu berkoordinasi
dan betul-betul terselenggara hari ini dengan sukses. Terima kasih Bapak. Dalam sambutannya, Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid kembali menyampaikan dan menegaskan tujuan peningkatan dan penguatan pendidikan karakter melalui sejarah sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar mengenai pentingnya sejarah di dalam pembentukan karakter. Cukup saya garis bawahi saja bahwa sejarah ini memberi kita pemahaman kita datang dari mana, sekarang berada di mana, dan akan menuju kemana. Sejarah memberi kita arah, dan arah ini yang sangat diperlukan di dalam proses pembentukan karakter. Kita mengatakan orang punya karakter jika jelas arahnya, jika jelas tujuannya, jika jelas asalnya, dan sebaliknya karakter itu terlihat lemah kalau tidak bisa menjelaskan datang dari mana. Kalau tidak bisa menjelaskan datang dari mana, sulit memahami sekarang ada di mana, apalagi melihat ke depan. Jadi kedudukan sejarah di dalam proses pembentukan karakter memang teramat penting. Dan saya kira Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang mencanangkan pendidikan karakter sebagai salah satu program prioritas, dan kita tentu menyambut baik adanya lawatan sejarah nasional dan inti bangsa ini sebagai wujud konkret dari upaya membentuk karakter yang berbasis sejarah. Sebagai tanda dibukanya kegiatan Laskenas dan inti bangsa ini, secara simbolis dilakukan tabuh rapai oleh Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Direktur Sejarah Ibu Triana Wulandari, Sekretaris Daerah Bapak Dermawan, dan Kepala LPMP Provinsi Aceh. Acara ini kemudian diakhiri dengan pembacaan puisi dengan judul Indonesia Berterima Kasih kepada Bu Aceh, dan ditutup dengan penampilan yang sangat memukau tarian khas asal Aceh, yaitu tari saman. Pulau-pulau kebersamaan dengan mesra. Indonesia berhutang budi padamu Aceh, sebab engkau bukakan pintu-pintu dengan senyuman, engkau robohkan pagar-pagarmu, engkau rekahkan sawah dan ladangmu untuk bercocok tanam hari depan seluruh negeri. Ya, cinta selalu menuntut pengorbanan, dan engkau memberikan. Sesekali cinta juga meminta nyawa, dan engkau juga mengorbankannya. Adapun rangkaian yang akan diikuti para peserta, khususnya untuk kegiatan internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang diadakan di lingkungan Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Aceh. Saat ini, setelah sarapan, para peserta berkumpul di Aula Ruang Serbaguna Gedung LPMP Aceh untuk mengikuti diskusi wawasan kebangsaan yang pertama. Dalam diskusi ini, hadir Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid sebagai pembicara kunci dengan tema penguatan pendidikan karakter berbasis sejarah. Menurut hemat saya dari pengalaman seperti ini terlihat bahwa
nomor satu yang penting ketika berurusan dengan anak-anak didik kita adalah membuat sejarah itu berarti bagi mereka hari ini. Tahu kegunaannya, tahu mengapa itu penting, tahu mengapa mereka perlu mempelajari itu. Isi informasinya, apakah tentang zaman Majapahit, zaman Sultan Iskandar Muda, atau apapun, itu adalah sekunder. Tapi yang utama adalah membuat cerita yang kita ingin sampaikan di kelas itu relevan dengan apa yang mereka alami. Dan ini mungkin adalah tantangan terberat bagi seorang yang melakukan pendidikan sejarah, membuat informasi yang ingin disampaikan itu relevan bagi anak didiknya. Ya. Saya sering mengibaratkan ini seperti kail dengan ikan. Ya. Informasi sejarahnya kita banyak sekali, tapi kalau kita kasih umpan terus-menerus, ya umpannya besar di sekitar kailnya yang kecil, nggak akan dapat ikannya karena umpannya akan dimakan, kailnya tidak akan kena. Jadi sebetulnya bukan himpunan atau timbunan atau volume jumlah dari informasi yang kita mau sampaikan yang penting, tetapi cara kita mengait kesadaran historis itu. Setelah Ditjen Kebudayaan, diskusi dilanjutkan dengan kehadiran 3 orang narasumber, yaitu Taufik Abdullah dengan materi diskusi Aceh dalam kebangsaan Indonesia, Husaini Ibrahim dengan Islam dan dinamika Aceh, serta Kamaruzzaman Bustaman Ahmad dengan materi sosial budaya masyarakat Aceh. Yang akan dijumpai di sana. Jadi kalau kita melihat juga dari Indra Purwa, Pantai Jenderal sebenarnya waktu itu yang dipunyai oleh Aceh. Yang pertama adalah monumen, yang pertama adalah tertumpu pada masjid, maka daerah itu harus diselanjutkan. Yang saya paparkan ini mungkin lebih banyak bersifat di kampus di Aceh, dan teman-teman di Jawa sudah ikut, ada Sundanologi, ada Bantenologi, kemudian aksi sosial dan budaya orang Aceh. Kita keturunkan pada tadi keyakinan orang Aceh. Ada keyakinan di situ, ada seni. Saya di Jogja, yang bilang saya satu rumah. Saya pernah disebutkan kehidupan. Saya baca ini kutip pengalaman pribadi. Yaitu tulisan orang Thailand. Orang Thailand bercerita tentang keluarga. Tapi dia harus rahasia, bersifat rahasia. Pada waktu itu saya sudah dipecat. Ya karena masa Bangsa dipersilahkan naik ke dalam bis yang telah disiapkan oleh panitia untuk mengikuti kegiatan berikutnya sesuai dengan kelompoknya. Dalam kegiatan ini, para peserta akan diajak untuk melakukan observasi menuju tempat-tempat bersejarah yang ada di Aceh. Museum Aceh. Di sini para peserta bisa melihat dan belajar mengenai sejarah Provinsi Aceh. Sesuai dengan kelompoknya menuju lokasi tempat sejarah lainnya yang ada di Banda Aceh. Beberapa lokasi yang dikunjungi para kelompok peserta inti bangsa diantaranya makam Raja-Raja Aceh seperti makam Sultan Iskandar Muda.
Museum Tsunami Aceh. Mengunjungi Pecut Kerkhoff. Monumen Selawah di lapangan Blang Padang untuk melihat replika pesawat RI 001. PLTD Apung. Melihat koleksi di Perpustakaan BNPB Aceh, dan terakhir mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah selesai mengunjungi semua lokasi sejarah, para peserta kembali ke LPMP Aceh untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Setelah makan malam dan istirahat sejenak, para peserta kembali berkumpul di Aula Ruang Serbaguna LPMP Aceh untuk menyusun bahan ajar observasi. Beberapa hal yang secara teknis sebetulnya ini kan enak juga. Nah, jadi dan ini kalau etika ini kita bicarakan itu bisa kuliah di FIP UI itu 2 semester, itu yang memberi kuliah namanya Profesor Mandu Susiono, luar biasa. Tapi lalu saya coba pahami bahwa etika yang dimaksud di sini memang lalu kaitannya dengan saya lebih menekankan bagaimana sederhana metodenya di dalam berikutnya penulis dengan penulis juga mengupayakan tulisan yang bisa sebenarnya tidak merupakan bahan yang menulis enak dibaca saja. Jadi usahakan bagaimana menulis tapi istilah itu tidak terlalu biasa. Itu kan berikutnya, penulis harus memperhatikan kepentingan penerbit. Nah, ini hubungannya dengan penerbit.
Tadi saya katakan bahwa penulis itu biasanya dengan menerbit, membaca, lalu itu 8. Penulis menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain, sehingga selalu menjauhi perbuatan fatwa. Statistik berarti satu hari berapa buku. Dulu tahun 90-an biasanya setelah melewati berbagai tahap, terutama setelah melewati tahap verifikasi dan interpretasi dalam metode sejarah, itu penulis agak kesulitan kemudian cara orang praktis biasanya sumber-sumber apa dari sumber-sumber itu kemudian sumber-sumber yang sedang terkait gitu ya. Nah cuman tapi satu yang ingin sekali saya tanyakan adalah tips dari Bapak untuk menulis pemula. Kadang-kadang kita kesulitan ketika ikut lomba penulisan misalnya. Bagus. Terima kasih Pak Kasjanto. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses. Baik, Bapak dan Ibu, kita Di hari ketiga setelah sarapan pagi, para peserta bersiap untuk menuju pelabuhan Ulele. Di hari ketiga ini, mereka akan diajak untuk menyeberang ke Pulau W, Sabah. Setelah tiba di Pelabuhan Balohan, Sabang, peserta langsung menuju ke Museum Sabang untuk berkumpul sebelum melaksanakan kegiatan berikutnya di Pulau Sabang. Inti Bangsa 2018, yes! Mantap! Sabang kami datang! Sabang kami datang! Di Museum Sabang ini, para peserta bisa melihat sejarah masyarakat dan kebudayaan yang ada di Pulau Sabang. Setelah selesai melihat-lihat Museum Sabang, para peserta kembali dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk kembali melakukan observasi di beberapa objek sejarah yang ada di Pulau Sabang. Tempat-tempat yang dikunjungi para kelompok peserta antara lain adalah Makam 44 Aulia dan Asrama Haji masa kolonial di Pulau Rubiah. Bukit Sijal TNI Angkatan Laut di Sabang. Benteng dan goa-goa Jepang di Pulau Sabang. Pelabuhan Sabang dan Rumah Sakit Jiwa Lilipori di Pulau Sabang.
Setelah kunjungan ke tempat-tempat sejarah tersebut, para peserta kembali berkumpul di ruang serbaguna Bappedas Sabang untuk beristirahat dan makan siang. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi wawasan kebangsaan yang kedua. Dalam kegiatan diskusi ini hadir beberapa narasumber yang akan berbagi informasi dan pengetahuan kepada para peserta inti bangsa, diantaranya tokoh sejarah dan budaya Sabang Alpina. Penggiat pendidikan karakter Doni Kusuma dan Faisal ADC yang akan berbagi informasi untuk pemanfaatan media audio untuk pendidikan melalui media sosial. Dengan kondisi ekonomi kita, dengan kondisi IPM kita, menuju ke Nusantara, jalurnya kalau misalnya dikatakan istilahnya datang dari kawasan Asia Barat, Arab dan macam. Sebenarnya Sabang itu ada beberapa faktor unggulan, sektor unggulan dikembangkan. Pertanyaan saya mengenai Pak punya poin yang ketiga mengenai rumah sakit jiwa. Setelah sampai pukul 7, setelah itu kita ke hotel. Untuk Pak Faisal dulu. Sore harinya setelah diskusi selesai, masih bertempat di ruang serbaguna Bappedas Sabang. Para peserta melanjutkan kegiatan dengan melakukan penyusunan bahan ajar berdasarkan hasil observasi yang telah mereka lakukan. Jadi, kita ini DPR nggak pakai lama, langsung membentuk masing-masing 7 kelompok. Silakan, ayo gerak. Gimana? Bagus nih pertanyaannya, dan betul sekali sudah bertanya dan sudah dijawab. Kita kali ini kunjungan luar biasa. Apa? Luar biasa, karena saking luar biasanya. Dan setelah kata menganalisis ini semua disebut dengan pengayaan. Paham nggak Bapak Ibu? Selanjutnya kami mohon perkenan Pak Komandan untuk menyampaikan arahan dan sambutan. Sekaligus kami akan juga mengikuti barangkali akan seperti apa nanti acara selanjutnya, karena nanti ada api unggun ya, ada api unggun juga ada. Setelah beristirahat sejenak untuk makan malam, kegiatan berikutnya adalah para peserta menuju Pangkalan TNI AL Sabang. Di sini kegiatan diisi dengan renungan kebangsaan dan api unggun, kerjasama Direktorat Sejarah dengan Lanal Sabang. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Dan Lanal Sabang, Kolonel Laut Edi Haryanto. Habis berapa kegiatannya? Dengarkan pelaksanaan pembakaran api unggun. Jalan. Sudah diletakkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ini peran guru sejarah, karena guru sejarah adalah guru yang secara khusus
menyampaikan pengetahuan terkait dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Berbeda dengan guru yang lain, guru sejarah punya kesempatan, punya peluang untuk lebih besar tentu saja. Guru yang lain juga punya, tapi guru sejarah punya kesempatan yang lebih besar untuk menceritakan pelajaran dari masa lalu, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pejuang pendahulu untuk kemudian kita pertahankan hingga saat ini. Sekali lagi, karena arus globalisasi sekarang semuanya borderless, tidak ada lagi ada batas antar negara, informasi dari segala arah bisa diterima. Ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita mampu bertahan dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia di tengah pengaruh dari negara lain. Ya, kalau dari kami sebenarnya sangat mengharapkan para guru-guru ini mereka memberikan ilmu, mendidik, membentuk karakter tanpa pamrih. Bukan karena dia mendapatkan bayaran, bukan karena dia mendapatkan imbalan, tetapi karena tanggung jawab bahwa guru punya peran yang luar biasa sentral untuk membentuk karakter bangsa ini. Nah, kalau itu disadari oleh seluruh guru, itu dimiliki oleh semua guru, maka seluruh guru akan punya tanggung jawab untuk membentuk karakter generasi yang akan datang. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, guru bukan hanya sekedar pahlawan, tetapi guru adalah orang-orang yang membentuk masa depan. Karena berkat jasa mereka lah, maka kemudian generasi yang akan datang ini akan berwarna seperti apa. Di hari berikutnya setelah sarapan pagi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi bahan ajar yang telah disusun para peserta di hari sebelumnya. Simulasi ini dilakukan di beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dengan panitia kegiatan inti bangsa. Di sore harinya, setelah para peserta selesai melakukan simulasi bahan ajar, mereka kembali ke Bapeda Sabang. Dalam kegiatan ini, mereka akan mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan selama kegiatan inti bangsa ini berlangsung secara berkelompok. Kemudian kita tahu juga ini proses pemakaman yang sangat luas gitu ya. Oke, masih ada? Oke, yang terakhir ini monumen Solawat pesawat RI 001 dan Anda tidak mempercayai namanya itu ramalan untuk dan sebagainya. Kayak dengan Islam Jawa, kalau Islam Jawa itu ada Bang Suro yang mendikan dan sebagainya. Tapi mengapa? Sebelum maghrib, para peserta berkumpul di Pelabuhan Sabang bergabung dengan peserta Lasenas untuk melakukan acara penutupan kegiatan inti bangsa dan Lasenas secara simbolis.
kami sudah melihat di rumah adat, bukan rumah tradisional, tapi itu rumah adat yang tempatnya ada beberapa tempat di bagian. Setelah acara penutupan secara simbolis, kegiatan para peserta inti bangsa kembali dilanjutkan di ruang serbaguna Bapeda. Di sini, kembali dilakukan acara presentasi kegiatan, disertai pemberian penghargaan dan hadiah untuk tulisan esai terbaik. Selain tulisan esai terbaik, panitia juga memberikan hadiah dan penghargaan untuk kelompok terbaik dalam mempresentasikan hasil observasi mereka. Dalam acara ini pula, penutupan kegiatan inti bangsa secara resmi dilakukan oleh Kasubdit Internalisasi dan pejabat pembuat komitmen. Oleh Pak Kasubdit, Pak Edi, silakan Pak selamatnya untuk tertuju komisi ini. Silakan Pak, silakan. Baik, Pak Edi, silakan. Baik. Bapak dan Ibu, kami informasikan. Baik, jadi dengan adanya kegiatan internalisasi nilai kebangsaan ini kan kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengeksplor sejarah budaya dari daerah yang kita kunjungi. Nah, sehingga hal-hal yang baru seperti itu kan itu menjadi sesuatu informasi yang bermakna untuk ditransformasikan kepada anak didik, dikaitkan dengan lingkungan sosial budaya daripada daerah kita masing-masing. Nah, sehingga kan ini juga, event ini kan menjadi dorongan untuk kita juga bisa mengeksplor lingkungan sosial budaya dan sejarah dari lokal kita masing-masing. Nah, itu mungkin seperti itu bagi saya. Kita, guru dan siswa itu mempelajari suatu sejarah dari berbagai daerah. Dan saya merasa senang bahwa kita datang ke Aceh dan Sabang ini menjadi salah satu pengalaman terpenting. Dan dari kegiatan ini kita akan pulang dan menceritakan bagaimana kebudayaan Aceh dan Sabang, bahkan dia punya kearifan lokal kepada anak-anak murid kita yang ada di Papua. Supaya kita bisa tahu bahwa ternyata Indonesia ini memiliki banyak kebudayaan yang harus kita kunjungi. Seperti itu. Terima kasih. Kalau bagi saya, yang pasti ada, Pak. Karena dari kegiatan ini, kita akan bawa pulang sejuta pengetahuan, pengalaman yang kita dapat di Aceh maupun Sabang ini selama kegiatan ini berlangsung. Dan daripada apa yang kita dapat itu, kita akan kembali ke daerah kita masing-masing dan akan memberikan motivasi. Atau dengan memberikan metode yang baru, dan menjelaskan apa yang kita temukan dan dapat selama kegiatan di Aceh dan Sabang. Ya, kalau berbicara hal-hal baru tentu banyak yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman mengikuti kegiatan internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, kalau kita biasa mengajar materi Samudra Pasai, maka kita hanya bisa melihat di internet atau media-media massa lainnya. Akan tetapi dengan adanya kegiatan inti nilai internalisasi nilai kebangsaan ini, guru-guru sejarah dapat melihat langsung apa-apa saja sih benda-benda peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Jadi perjalanan ke Aceh ini bukan hanya materi, akan tetapi guru banyak diberikan pengalaman khususnya di dalam melihat benda-benda peninggalan sejarah yang ada di Aceh khususnya. Yang pertama tentang pengalaman yang luar biasa, di mana saya bukan hanya belajar, tapi juga saya bisa mencari pengalaman, terutama bisa bereksplorasi tentang bagaimana kehidupan masyarakat Aceh, kemudian tentang suasana daerah dari
Provinsi Aceh, baik Banda Aceh maupun Sabah, ya. Kemudian tentang sejarah Aceh, baik kerajaan maupun peninggalan-peninggalannya. Silakan Pak. Ya, sangat bermanfaat sekali, apalagi saya mengajar IPS di SMP, di mana kalau IPS di SMP itu adalah IPS terpadu dari mulai geografi, sejarah, kemudian sosiologi, kemudian antropologi, dan itu menjadi satu kesatuan. Ketika saya berkunjung di sini, menjadi pengalaman berharga bagi saya. Nantinya akan saya berikan pengalaman itu kepada anak didik saya, terutama di kelas yang akan di kelas saya sendiri. Dengan selesainya kegiatan acara internalisasi nilai kebangsaan ini, diharapkan bisa menjadi acuan para guru sejarah maupun guru IPS untuk bisa lebih terpacu dalam membuat bahan ajar untuk mata pelajaran sejarah maupun IPS bagi sekolah menengah pertama. Tujuan dari kegiatan inti bangsa ini adalah para guru bisa membuat bahan ajar yang pas, yang bisa mereka terapkan di daerah tempat mereka mengajar. Internalisasi nilai kebangsaan yang disingkat inti bangsa ini adalah merupakan kegiatan yang kelanjutan yang diselenggarakan tahun 2010, yaitu yang dulu itu namanya kegiatannya itu kemah di wilayah perbatasan. Nah, kegiatan ini memang di tahun ke tahun tentunya dengan substansi yang semakin berubah dan dinamis. Bapak dan Ibu yang sudah menerima kemudian perubahan ini juga tidak langsung itu ada pengistilahan internalisasi nilai kebangsaan, tapi juga berproses. Ada yang juga sesuai dengan penamaan nomenklatur. Waktu kita masih nomenklaturnya sejarah dan nilai budaya. Nah, nama kegiatan pun ada unsur nilai budayanya. Itu ada penguatan nilai budaya. Jadi kemah di wilayah perbatasan untuk penguatan nilai budaya di 53T, di wilayah 3T. Kemudian terakhir baru masuk kepada penguatan internalisasi nilai kebangsaan khusus untuk memang bagaimana pemahaman kebangsaan ini khususnya di daerah perbatasan. Kita masih mengontekkan lokasinya di wilayah perbatasan sampai saat ini. Yang 2018 ini di Aceh, tentunya yang kita lebih utamakan adalah lokasi di Sabangnya ini. Jadi nilai-nilai kebangsaan ini kemudian tentunya selain tujuan-tujuan yang dimaksudkan tadi juga tentunya ini ada yang akan kita tuju juga. Apa yang sudah diperoleh melalui observasi di lapangan, apa yang sudah diperoleh melalui diskusi yang disampaikan oleh para narasumber yang kita datangkan, lalu mereka berdiskusi. Nah, ini tentunya adalah untuk kepentingan bertujuan untuk keberlangsungan transfer ilmu yang diperoleh itu kepada siswa di masing-masing sekolahnya gitu. Jadi ini yang nantinya tentunya diharapkan guru-guru itu akan menghasilkan semacam bahan ajar, tidak hanya bahan ajar, bahkan itu juga semacam ya bahan-bahan media pembelajaran gitu. Nah, itu yang diharapkan nanti, terutama karena sejarah ini kan juga di anak siswa itu beranggapan bahwa sejarah itu ya pelajaran yang membosankan. Nah, bagaimana sekarang ini sejarah ini bikin menarik.